Pendidikan Advent Semarang akan berdiskusi konsen. Siapa? Goliat sih. Goliat. Yang merasa badannya gede, lawan anak kecil, lawan Daud, remeh dia dibuka. Kosong. Shalom teman-teman, berjumpa kembali bersama kami. Pendidikan Advent Semarang akan berdiskusi Constant Connection, dan pada saat ini kita akan berdiskusi di pelajaran yang ke-5. Ya, judulnya apa? Penuh kerendahan hati. Penuh kerendahan hati. Rendah hati itu apa teman-teman? Kalau menurut kalian? Nathan dulu Nathan. Berarti humble. Humble. Nggak salah sih. Rendah hati itu kan bahasa Inggrisnya ya. Iya. Kalau menurut kalian, Rendah hati, tidak sombong. definisi kalian nggak sombong, Berarti tidak tinggi hati berarti. Tidak sih. tidak tinggi hati. Oke. Lawan kata. Itu lawan katanya berarti ya. Iya toh. Oke. Bedanya apa dengan rendah diri? Kan? Kalau rendah diri Apa, lebih Jess? ke Yes. Aduh, salah lagi ngomongnya. rendah diri itu lebih ke lebih ke diri nggak layak, Menganggap diri nggak layak. Oke. Insecure ya. kurang bersyukur. kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Itu bisa juga. Iya sih. Jadi lebih bagus rendah hati dibanding rendah diri ya. Iya toh Pak. Rendah diri itu udah masuk negatif Pak itu Pak. Kalau rendah hati Rendah hati itu positif. positif. Sekarang pertanyaannya, harus berapa kali sih kita rendah hati? Selalu. 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 Berarti Tapi bagus juga bener-bener. nggak boleh tinggi hati berarti. Nggak boleh. Oke. Tapi kalau saya tetap tinggi. Saya tetap rendah hati Pak. Berarti kan tadi ada lawannya kan, sombong kan? Iya sombong. Kalau menurut kalian nih teman-teman, di Alkitab itu siapa sih kira-kira tokoh Alkitab yang menurut kalian sombong? Tokoh Alkitab sombong. Kalau aku sih Siapa? Goliat sih. Goliat. Yang merasa badannya gede, lawan anak kecil, lawan Daud, remeh dia dibuka. Oh gitu. Oke. Goliat ya. Kalau Firaun termasuk nggak Pak? Termasuk Firaun. Firaun. Suruh bangsa Israel Iya, keluar, tapi sombong kan dia. Iya. Merasa kuat. Iya. Tuhan. Iya. Masuk kan? Iya. Firaun. Oke. Sin? Ini raja yang di Babel. Raja yang di Babel. Siapa itu? Siapa dong? Asik nih ceritanya. Belsasar. Bukan. Itu ini Daniel. Oh, Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar. Oke. Kenapa sombong dia? Sombong karena harus semua rakyat itu harus menyembah. Oh iya betul tinggal. Ya, jadi Bro, tidak boleh digantikan. dia pengen supaya disembah terus ya. Makanya digunakan patung emas itu semua dipakainya ya. Ya, jadi kalau rendah hati, tokoh Alkitab yang rendah hati siapa, teman-teman? Daud. Kayaknya Daud. banyak nggak sih Pak yang rendah hati? Iya Pak? betul. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus Pak. Gak mau susah ya? Gak mau susah mikir saya. Iya, memang benar sih. Jadi dari semuanya yang paling rendah hati itu adalah Yesus. Kenapa? Karena sudah dicaci, Sempurna. dimaki, Betul. Oke. misalnya pun tahu ya? Dia dicaci, dimaki, disalibkan, dituduh. diserang. Bahkan dia katakan, "Bapa, ampunilah mereka ya." Oh, itu rendah Luar hati biasa, luar sekali. biasa, luar biasa. Memang luar biasa. Jadi teman-teman, kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus apa? Harus rendah Rendah hati. Ada nggak kalian punya apa namanya
Talenta. bukan talenta, pengalaman atau cerita kalian gimana? Ada nggak rendah hati? Tentang rendah hati. Iya, entah teman atau siapa, ada nggak kira-kira? Ceritakan hati malah jadinya tinggi. Kalau kita menceritakan diri kita kan, Jadinya tinggi hati. nah itu dia makanya. Kalau ada teman kita kira-kira bagaimana? Ada nggak ceritanya? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Kalau aku cerita tinggi hati banyak Pak. Iya, ini rendah hati. Kalau rendah hati, Oke, karena banyak mikir, berarti kita ini Iya, kita kurang jarang rendah rendah hati, Kurang ya, kurang rendah hati. Makanya pelajaran ini bagus sekali, penuh rendah hati. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan harus rendah hati seperti Tuhan Yesus Kristus, ya. Begitu. Lalu teman-teman, kalau sombong bagaimana? kalau sombong, tapi jatuhnya bukan sombong sih Pak. Saya Gini aja dulu. Apa bedanya kalau kamu punya prestasi, kan membanggakan gitu kan? ya betul. Nah, apa bedanya membanggakan sama sombong? Kan beda-beda tipis tuh, Gimana nih expert ini? ya kan? Gimana Cindy? Apa ya? Malah ketawa. Menurutku ya Pak ya, bedanya membanggakan diri dan sombong. Bukan membanggakan diri. Berarti apa dong? Bangga terhadap prestasi. Iya. Kalau bangga terhadap prestasi itu mungkin dari sudut pandangku ya Pak ya. Prestasi itu bukan untuk kita ceritakan Pak. Tapi baiknya orang bertanya kalau kita ceritakan. Itu baru kita membanggakan prestasi yang telah dilakukan. Tapi kalau sombong tuh enggak juga ya. Tapi menurutku ya gitu. Kalau sombong tuh kayak kita nggak lagi ditanya tapi kita ceritain banyak-banyak jadi kayak sombong Pak. Iya. Terus melebih-lebihkan itu, nah itu makin sombong lagi. Melebih-lebihkan ya, itu sombong ya. Nathan ada bedanya apa? Itu tadi kalau sombong itu diulang-ulang terus sampai bosen yang dengerin itu sampai bosen diulang-ulang terus. Kalau enggak ya secukupnya aja ngasih taunya. Gitu. Sini juga sama ya. Jadi terkadang rasa bangga itu ketika sebuah prestasi terlihat, orang lain di sekitar kita itu juga merasa iya, senang. Itu namanya bangga. Prestasi yang kita lakukan orang ikut senang. Tetapi kesombongan beda. Memang ada prestasinya, tetapi orang di sekitar kita jadi kayak Aneh. apaan sih? Nah gitu. Itu berarti ini lebih kesombong nih gitu. Jadi apa ya? Memang beda-beda tipis, tapi lihatlah konteksnya atau waktu yang ada pada saat itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan juga nanti dikirain sombong jadi nggak mau berprestasi. Nggak boleh juga. Kita harus tetap berprestasi toh, ya kan? Iya, di sini nih bisa main alat musik, bisa kan? Lebih dari satu alat musik bisa kan? Nah, tapi kan nggak sombong. Nah, kalau sombong kan beda lagi. Aku nih, gua bisa gini. Aku jago banget nih. Nah, gitu. Pakai banget lagi kan? Nah. Aku jago banget. Wow. Iya. Jadi sama seperti bangsa Israel kan, dia keluar dari Mesir. Tuhan kan bilang kan, jangan takut sebab aku ini menyertai engkau, dan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Nah, ketika mereka tahu bahwa Tuhan itu beserta dengan dia, mereka itu nggak boleh sombong. Dan mereka nggak sombong memang, tapi menyertakan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi itulah yang perlu. Ketika kita mendapatkan prestasi, jangan lupa kita katakan apa? Puji Tuhan. Alhamdulillah. Iya, itu dia. Nggak apa dong, kan beda bahasa doang. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ini juga ada sebuah cerita bahwa ada namanya Ulrich Zwingli. Dia itu pemain musik dan banyak alat musik yang bisa dia gunakan. Tetapi kayak Iman ya. Nah, dia itu meskipun bisa melakukan itu, tapi dia tidak mau menonjolkan dirinya, lebih ke bagaimana cara dia menggunakan talentanya untuk bukan kehidupan untuk teman-temannya, jadi berkat bagi sesama. Jadi itu mungkin yang boleh kita pelajari sebagai anak Tuhan, apalagi di sekolah, janganlah sombong, ya, tetaplah rendah hati, karena seperti Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Amin.
Itu. Kita akan tutup dengan doa. Kita minta Cindy lah pimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang berada di presence yang mulia, terima kasih Bapak atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Sekarang kami di sini telah belajar akan sekolah sahabat kami tentang kerendahan hati. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelajaran yang telah kami pelajari ini boleh sama-sama kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh selalu memiliki roh kerendahan hati pada sesama kami, tidak sombong, tidak membanggakan diri kami sendiri, melainkan nama Tuhan Yesus saja yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-teman, inilah pelajaran kita. Biarlah pelajaran ini boleh menambah sifat dan karakter kita sebagai anak-anak yang rendah hati. Oke teman-teman, inilah pelajaran kita. Sampai jumpa di diskusi yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bye bye.